Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bini'matillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, juga kenikmatan kesehatan, sehingga kita saat ini bisa bertemu kembali di dalam kajian rumah tangga yang insya Allah kita sudah ditemani oleh Teh Inas. Tengah damang Teh Inas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian ini Allah limpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita pun senantiasa mengikuti apa yang memang Rasulullah risalahkan kepada umat manusia, khususnya kepada kita kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita pun semua menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga syiarnya Islam, kemudian menjaga kemuliaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kumaha daramang teteh-teteh dan ibu-ibu yang ada di Zoom. Di sini alhamdulillah sudah bergabung. Mudah-mudahan yang belum bergabung bisa bergabung segera ya. Mungkin karena ada hambatan ataupun agenda aktivitas yang lain. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita walaupun kita dalam kondisi yang sibuk untuk tetap menuntut ilmu. Nah, insya Allah hari ini kajian yang akan kita bahas yaitu sahaja dalam berkeluarga. Untuk mengefektifkan waktu mungkin kita langsung saja untuk sedikit memaparkan apa sih yang disebut ataupun apa yang ada di dalam kesahajaan di dalam keluarga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau hasidal hasidun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, untuk belajar dan untuk terus mensyukuri apa yang Allah limpahkan kepada kita berupa kenikmatan, kesehatan, keluangan dan lain sebagainya. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita cahaya pembimbingan untuk kehidupan kita sehingga kita sampai saat ini alhamdulillah masih ada dalam jalannya sehingga kita tidak tersesat mudah-mudahan hingga akhir nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah bergabung. Kita saatnya siang ini mungkin udah ada yang makan siang, beres masak, istirahat, nunggu nanti suami datang mungkin apa kabar? Semoga sehat-sehat juga ya. Amin. Saatnya kita nanti berbagi juga di sini bagaimana sahaja dalam keluarganya masing-masing. Mudah-mudahan menjadi masukan bagi kita semua. Nah, ini tentang sahaja dalam keluarga sebetulnya ini masih bersambung dari pembahasan-pembahasan kita yang lalu tentang rumah tangga, bahwa wanita mempunyai tugas memelihara harta atau menjaga atau bertanggung jawab terhadap harta suami di rumahnya. Itu bagaimana cara kita mengelola harta suami, bahkan mungkin harta kita sendiri karena mungkin tidak sedikit pula yang bekerja yang mendapatkan penghasilan walaupun dari dalam rumah. Nah, bagaimana pengelolaannya karena segala hal itu akan dipertanggungjawabkan. Itu nantinya akan dipertanggungjawabkan. Nah, makanya di sini sahaja itu kalau dalam KBBI itu sederhana, tengah-tengah gitu. Jadi tidak minus, tidak plus, tidak
Tidak berlebihan gitu. Nah ini kalau sahaja dalam keluarga ini sebetulnya kita mungkin udah hafal ya ayat surat At-Takatsur sering kita bacakan kalau sholat ya, yang kita seringnya sholat tuh kalau baca tuh yang pendek-pendek. Ngaku. Biasanya yang pendek-pendek, yang panjang itu ya paling kalau makmum terhadap yang lain ya. Iya, betul. Jadi biasa favorit itu yang pendek-pendek biasanya. Nah di sini kalau di surat At-Takatsur itu surat ke-102. Jumlahnya ada 8 ayat. Di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Katanya di sini bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi akan menjerumuskan sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Summa kalla saufa ta'lamun, diulang nih peringatannya, ancamannya. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, niscaya sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ainal yakin. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Nah, ini nanti di sini latus'alunna akan ditanya. Di sini ditanya itu apa? Dihisab, diminta pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang kita itu bermegah-megahan di dunia, selama di dunia. Kenikmatan apa aja? Waktu luang, harta, anak, kesehatan, keamanan, itu merupakan kenikmatan yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Nah ini larangan untuk bermegah-megahan, berarti ini lebih dari sederhana, lebih dari sahaja. Padahal kita tahu sendiri, Nabi itu hidup dalam kesahajaan. Nabi hidup dalam kesahajaan itu pilihan, pilihan ya. Karena Nabi bukan orang miskin. Iya, betul. Kita tahu sendiri ya, Nabi itu memberikan mahar kepada para istrinya itu sebesar 12 ukiyah, kalau dari uangnya ya, 12 ukiyah, 1 nas. Itu 1 nas itu setengah ukiyah, jadi 12 setengah ukiyah. Jadi 12 setengah ukiyah itu ukiyahnya Hijaz katanya gitu. Kalau didirhamkan, itu 1 ukiyah itu 40 dirham. Jadi 12 setengah ukiyah itu berarti sekitar jadi itu sekitar 500 dirhaman. Itu kalau 500 dirham kerupiahkan itu 13.000 ya per 1 dirham. Itu sekitar 6,5 juta. Itu maharnya 6,5 juta. Kalau keperakan juga kan itu dirham perak ya. Itu harga perak sekarang. Ya? Itu dulu 6,5 juta. Coba ingat-ingat lagi, ibu dapat mahar dari suami berapa nilai rupiahnya gitu. Itu Nabi kepada setiap istrinya itu sama 12 ukiyah 1 nas gitu ya. Belum lagi kalau ke 1.400 ya gitu ya. Nah, belum lagi untanya. Itu kalau ke Khadijah, untanya 20 katanya ya. Itu unta bikroh katanya. Unta bikroh itu yang kualitas paling tinggi gitu kan. Kualitas bagus. Itu kalau dirupiahkan, itu harga unta saat ini 12 sampai 50 juta. Itu 50 juta itu yang paling tinggi gitu ya. Sekarang taruhlah karena itu untanya bikroh gitu ya, kualitas tertinggi, jadi kali 50 kali 50 juta kali 20 itu sekitar 1 miliar. Itu untanya senilai itu, uangnya senilai itu. Berarti kan Nabi bukan orang miskin gitu kan, ya, sebagai pemuda beliau bukan orang miskin. Berarti Nabi memilih untuk bersahaja dalam hidup gitu kan. Nah itu karena memang ini ayat ini juga turun ada sebabnya gitu. Pada zaman itu
pada zaman ada apa kabilah ya, bukan ada satu suku di sana itu ada yang saling berbangga-banggaan nih saya punya harta segini, punya anak, punya pembantu pun seberapa banyak pembantu tuh menjadi pembanding dibandingin kamu punya berapa gitu kan akhirnya turun ini. Ya seperti hamba sahaya itu. Nah di kita ini juga pasti kalau yang punya ada pembantu di rumah kamu gitu kan. Wow gitu kan misalkan ya. Bahkan kalau di Amerika kalau kita lihat di film-film sih ya di Amerika, Eropa itu kan karena nilai bayarnya tinggi mungkin ya. Jadi yang punya pembantu, yang punya asisten ini tuh yang memang orang-orang kaya banget gitu. Gitu kan karena per jam pun kalau nitipkan anak pun nilainya mahal ya. Makanya sering anak-anak sekolah tuh yang disewa untuk menjaga anaknya per jam gitu kan. Nah itu. Jadi memang orang-orang yang memang pendapatannya tuh yang sangat tinggi mungkin baru punya pembantu. Nah di zaman dulu juga itu menjadi sebuah perlombaan gitu. Jadi bermegah-megahan. Padahal Nabi tidak mengajarkan itu. Bukti-bukti kesederhanaan Nabi itu ya, pertama dalam hal makan pun katanya 1-2 hari sampai 3 hari itu baru dapat makan kenyang. Makannya cukup-cukup aja dari makannya ya. Jadi memang katanya ada ini hadisnya bahwa kalau apa ya, emang hadisnya masih dianggap gorib gitu ya, masih dianggap asing gitu. Dalam keterangannya itu katanya sesungguhnya termasuk sikap berlebihan ialah bila engkau memakan segala makanan yang kau suka. Nah jadi ketika kita memakan segala makanan yang kita suka, seblak, batagor, apalah, padahal kan ya yang kita terjangkau oleh saku kita, tapi katanya makanan yang termasuk berlebihan jika engkau makan segala makanan yang engkau suka itu termasuk berlebihan. Padahal berlebihan itu di sini berlebihan bermegah-megahan itu di luar kebiasaan Rasulullah karena Rasulullah bersahaja dalam hidupnya. Itu masalah makanan. Bahkan Rasulullah itu berdoa, ya Allah berikan kepada keluarga Muhammad makanan yang cukup. Hari kita doanya apa? Banyak melimpah, harta melimpah. Padahal doa pun Allahumma akfini ya, cukupkan akfini bihalalikan haromika. Allahumma akfini, ya Allah anugerahkan kepadaku karuniamu ya, keutamaanmu. Agni bifadana. Ya Allah anugerahkan kepadaku, cukupkan aku segala hal yang halal dari yang haram gitu. Wa agni nih baru kayakan aku. Wa agni nih bifadlika aman siwaka. Kayakan aku dengan keutamaan-keutamaanmu dari selainmu gitu ya. Jadi kalau memperkaya diri, memperkaya jiwa baru memperkaya. Tapi kalau segala hal harta, benda itu cukupkan ya. Kalimatnya itu cukupkan gitu kan. Jadi memang udah jelas dari anjuran doanya pun seperti itu, petunjuk yang jelas gitu bahwa kita harus bersederhana. Lalu kesederhanaan Rasul itu buktinya apa lagi? Sendalnya juga katanya cuma tali 2 begitu aja. Hari kita ada yang model tertutup, ada yang model tertutup, ada yang model terbuka, ada yang model haknya tinggi, ada haknya mencos gitu ya. Pokoknya belum bermain warna gitu kan. Katanya Nabi mah hanya yang bertali 2 aja dari gitu. Gitu kan. Seperti itu. Itu dari makanan, pakaian. Terus gini, salah satu kesederhanaan pun juga ada kisah ada seorang Baduy gitu datang ke sebuah pertemuan, di sana tuh ada Nabi gitu. Lalu Baduy itu bertanya, mana di sini cucunya Abdul Muthalib katanya. Mana di sini? Berarti ketika Baduy menanyakan itu, ia tidak mengetahui mana yang Nabi gitu ya. Karena apa? Karena Nabi sama aja dari sisi penampilan mungkin ya tidak mencolok bahwa ini seorang Nabi, jadi beda duduknya, beda pakaiannya gitu. Nah dari sana pun bisa digambarkan bahwa Nabi memang sederhana seperti yang lain-lain walaupun punya kedudukan dan kemuliaan yang tinggi gitu kan. Nah ini katanya gini, barang siapa bangun pagi dalam keadaan merasakan aman pada dirinya, sehat badannya, dan ia memiliki makanan untuk hari itu,
maka seolah-olah seluruh dunia dikuasainya, gitu, dikuasakan kepadanya. Jadi udah merasa bangun, merasa aduh cukup makan, pakaian cukup, udah berarti syukur ya. Nah, itu nanti dunia akan dikuasakan kepadanya. Jadi dunia akan diberikan kepadanya. Terus katanya kalau dia bersyukur, katanya gitu. Terus bahwa Rasul itu baru merasakan kenyang kapan coba? Rasul merasakan kenyang itu ketika menjamu tamu. Iya. Ketika makan biasa di keluarga biasa-biasa aja, tapi kalau ada tamu nih menjamu benar-benar gitu dengan apa yang dipunyainya, serius gitu. Bahkan pernah saya lihat tayangan memang kebiasaan di Arab katanya. Kalau misalkan bahkan orang asing pun kalau bertamu itu akan dijamu 3 hari 3 malam gitu ya, kebiasaan mereka gitu. Jadi jangan aneh, walaupun itu orang asing dan tidak akan pernah ditanyakan kamu siapa, kamu mau kemana, itu tuh enggak. Kalau yang ketika datang ke rumahnya, ketika ngetok datang ke rumahnya dan memang sepertinya dalam perjalanan jauh atau apa ya udah dijamu 3 hari 3 malam batas yang bertamu itu. Iya, betul. Tidak akan ditanyakan dulu dia siapa, mau kemana, kepentingan apa. Ketika telah melewati 3 hari itu baru ditanyakan. Itu ada memang liputan yang milenial saat ini gitu menjelaskan tentang kebiasaan di wilayah Arab sana gitu kan. Nah itu mungkin salah satu pembelajaran tentang Islam yang masih berlaku sampai saat ini gitu. Kalau di kita kan tradisiun ya gitu kan. Betul. Mungkin juga sebelum masuk ditanya dulu siapa Anda kalau nggak kenal ya. Takutnya karena kita juga nggak sembarangan masukin orang. Mungkin itu juga ada syarat-syaratnya yang terpenuhi ya. Nah itu jadi bukti-bukti kesederhanaan Rasulullah itu banyak ya. Dan karena Rasulullah pun mengatakan bahwa sesungguhnya para nabi itu nantinya itu tidak akan mewariskan harta benda gitu. Para nabi itu nggak akan mewariskan harta benda karena yang akan diwariskan adalah ilmu. Makanya kita ini kalau mempelajari tentang agama itu sesungguhnya telah sedang mengeruk warisan dari Rasul gitu kan buat kita. Ya kalau kita mengingat ya bahwa ada hadis juga para nabi itu semuanya menggembala kambing. Terus kan ditanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk saya. Berarti kan kita pernah ya dengar bahwa Nabi Sulaiman kaya ya. Iya. Nabi Sulaiman kaya, terus banyaklah yang asalnya Nabi Ayub juga yang diuji sakit. Nabi Ayub sebelumnya orang kaya gitu kan, tapi diuji sakit, diuji selain penyakit kebangkrutan, diasingkan dan dijauhi sama yang lain-lain, tapi istrinya tetap berada di sampingnya ya. Nah itu Nabi Sulaiman pun yang kaya berarti kan menggembala kalau gitu. Berarti kan ada fase-fase yang memang ada kesederhanaannya gitu kan. Jadi itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nah kita ini seperti apa gitu ya, kadang kerudung pun gitu ya. Kerudung pun ada warna coklat itu, ada yang coklat rada begini, ada yang coklat rada tua, mocha, ada coklat susu, komplit gitu ya. Nah itu mungkin kalau saya mengukur diri sendiri asa jauh gitu ya. Nah ini dalam Islam itu apa yang dituntut dari seorang Muslim, bahkan wanita yang memang bertugas untuk mengelola keuangan rumah tangga itu adalah keahliannya. Dua prinsip keahlian itu. Satu, keahlian mencari materi itu tentu oleh ikhwan ya. Ikhwan. Keahlian mencari materi. Kedua, itu keahlian membelanjakan harta dan pengeluaran yang tepat. Jadi mencari materi dan pengeluaran yang tepat. Itu dituntut prinsip dalam pembelanjaan dalam Islam. Nah, ini masalah mencari materi. Kalau dalam surah Al-Jumu'ah itu kan kalau di hari Jumat itu maka pada sholat dulu Jumat, tapi setelah sholat itu ditunaikan maka bertebaranlah gitu kan, mencari karunia Allah.
Jadi maka banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah jika engkau ingin jika kalian ingin beruntung. Jika ingin beruntung berarti kalau saat ini beruntung ini sukses lah ya. Iya, betul. Jadi kunci sukses adalah banyak mengingat Mengingat Allah. Nah ini banyak mengingat Allah ini ya zikir, ya macam-macam nih. Ada contohnya bahwa pada ini ada dalilnya gitu. Jadi ketika memasuki pasar, ketika memasuki pasar tuh ada doanya, gitu kan? Ada berzikir, tetap berzikir. Nah ini syaratnya kalau kita apa? Kalau masuk pasar, masuk mall, masuk Syaratnya punya uang. uang aja tapi lupa zikirnya ya. Iya, betul. Nah ternyata ada contohnya Agar kalau di tidak sini kan tergoda ya. kalau di sini kan apa pasar ya di Iya. sini tuh contohnya tuh dalilnya itu bahwa kalau masuk pasar itu di sini hadis barang siapa memasuki sebuah pasar lalu mengucapkan kayaknya hafal ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu katanya apa? Kalau setiap kali memasuki pasar atau memasuki toko jual beli gitu ya, kita belanja gitu untuk belanja. Maka kalau mengucapkan itu apa katanya? Maka Allah akan mencatat baginya 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan, bayangin. Dan menghapuskan darinya 1 juta keburukan. Mendatangkan 1 juta kebaikan, menghapuskan 1 juta keburukan. Jadi ibu-ibu nanti besok misalkan mau ke pasar, hafal dah insya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insya Allah maka akan diberikan 1 juta kebaikan dan diberikan dihapus 1 juta keburukan. Nah itu ada dari dalilnya ini di tafsir dari Quran surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 10. Nah itu tafsirannya seperti itu katanya. Jadi mencari rezeki pun ada caranya gitu kan. Salah satunya ketika yang di kantor ketika mau masuk ke kantor ya. Yang ke pasar ketika mau masuk pasar, yang sedang mencari nafkah lagi nge-grab gitu ya. Ya pakai doa itu katanya mudah-mudahan. Nggak tahu bentuk kebaikannya bisa macam-macam gitu kan. Kalau misalkan di kantor mungkin ada bonus atau ada gratisan makan siang gitu kan kebaikan. Bahkan mungkin kebaikan-kebaikan yang bentuknya bukan materi gitu kan. Nyaman, nambah teman, nambah saudara. Karena tidak sedikit ya kondisi kantor yang nyaman walaupun gajinya dikit itu pun juga sesuatu yang mahal ya. Gitu. Nah itu keahlian yang harus dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi 2. Jadi cara cara materinya dan cara membelanjakannya gitu kan seperti itu. Nah, jadi terus anjuran hemat itu anjuran siapa sih gitu kan? Jadi sebetulnya ya anjuran Allah gitu hemat itu. Ini silahkan buka di Al-Isra ayat surat ke-17 ayat 29. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Ketika kamu tangannya terbelenggu pada leher, jadi tercela. Ketika terlalu mengulurkan, jadi menyesal gitu. Tercela dan menyesal. Jadi ini ada kalau tafsirannya tentang terbelenggu jangan terbelenggu leher gitu kan. Nah itu tuh larangan untuk boros gitu kan. Terbelenggu itu pelit. Larangan untuk pelit gitu. Larangan pelit. Tidak boleh pelit gitu. Nah sedangkan terlalu mengulurkan jangan terlalu boros. Nah ini memang akan timbul akan timbul bagaimana kan suka ada pertanyaan nih suami saya itu terlalu baik banget masih ke yang lain gitu kan. Sedekah lah gitu. Itu bagaimana apakah masuk boros atau malahan sedekah kan baik gitu kan. Nah, di sini kalau perumpamaan itu pertanyaan lanjutan ya kalau itu. Tapi perumpamaan tangan yang terbelenggu itu jadi kalau ketika kita tidak pelit jadi orang yang boros dan orang yang tidak boros itu sama bagaikan menggunakan
baju besi yang perang itu, kan baju besi yang dari dada sampai bawah leher, kan baju besinya seperti itu. Ketika ia boros gitu kan, maka si baju besinya itu makin mengetat gitu. Bukan boros. Ketika dia pelit, makin mengetat gitu si bajunya. Jadi mencekik dia lah gitu. Tapi ketika dia bukan boros, tapi dia bersedekah, memberi, maka melonggar sehingga bisa gitu jari itu menutup tangan, menyimpan tangan dan menyembunyikan jari-jari kita di dalamnya gitu ketika bersedekah. Nah, di sini tentang bersedekah pun memang ada kalau si anu mah bersedekah namanya jor-joran, sampai kan kalau zaman Nabi ya bagaimana Abu Bakar habisin hartanya untuk perjuangan dengan Nabi, bagaimana Khadijah ya, semuanya itu luar biasa contohnya memang. Tapi bagaimana lalu kita bagaimana gitu? Ada yang mengatakan bahwa kalau pendapatnya ada yang mengatakan bahwa sedekah itu sebetulnya tidak akan mengurangi ya, tidak akan mengurangi juga. Menurut Hasan Al-Basri katanya ya, menurut Hasan Al-Basri itu bahwa membelanjakan harta di jalan Allah itu tidak ada istilahnya berlebih-lebihan gitu. Tidak ada berlebih-lebihan, tapi memang ada batasannya gitu. Ketika dianggap berlebih-lebihan, karena pernah ada kejadian di zaman Nabi juga, ini terjadi pada Ibnu Juraid menceritakan tentang ini ya, terjadi pada Sabit Ibnu Qais, Ibnu Shimas. Jadi Sabit ini ketika dia panen gitu ya, lalu hasil panennya kan udah banyak, lalu memberikan makan itu panennya kurma dan segala yang hasil ini ya kebun dia, dari pagi sampai sore itu memang dia bagi-bagikan sehingga tidak ada yang tersisa sedikit pun buat dia dan keluarganya. Nah, yang seperti ini yang memang mungkin kena teguran, jadi berlebih-lebihan dalam sedekah mungkin ya. Jadi keluarganya memang tidak dapat apa-apa gitu, sehingga jadi kekurangan gitu, keluarganya sendiri kekurangan yang padahal itu menjadi tanggungan Qais gitu kan, Sabit bin Qais gitu kan. Karena di sini karena berlebihan tadi itu menurut Hasan Al-Basri itu kan tidak ada berlebih-lebihan dalam sedekah. Tapi karena apa berlebihan dalam membelanjakan harta itu jika digunakan untuk berbuat durhaka baru itu berlebih-lebihan gitu. Kalau ya itu akhirnya kan jadi durhaka ya. Dia tidak memenuhi kewajibannya, jadi durhaka kan kepada keluarganya gitu kan, tidak lagi memenuhi itu. Nah itu dianggap berlebih-lebihan. Sementara kalau tidak mendurhakain yang lain, tidak tetap dalam ketaatan, itu tidak ada istilah berlebih-lebihan dalam sedekah. Nah itu ya, dalam sedekah. Nah itu perintah untuk hemat. Tadi mungkin menanyakan anjuran untuk hemat. Silahkan dilihat untuk tidak boros, tapi juga tidak pelit, tapi juga tidak boros. Itu di Al-Isra surat ke-17 ayat 29. Nah itu bisa dibuka ya Bu ya untuk ternyata Al-Quran itu memang semuanya ngatur gitu. Jadi sangat naif jika ada seseorang yang mengatakan nggak usah bawa-bawa agama deh, nggak usah ini, itu mah urusan agama, sholat, zakat, mungkin udah tinggal kita sama Tuhan vertikal gitu kan. Enggak, semuanya diatur, masalah ini pun diatur gitu. Cara belanja, bagaimana kita cara mencarinya, etika kita mencari karunia Allah pun diatur gitu. Tadi ada doanya, ada zikir-zikir yang dicontohkan. Nah itu ya, mudah-mudahan ya karena kita pingin karunia itu yang berkah itu, ini kan bahasa berkah itu udah biasalah di lisan. Barokah kalau ulang tahun, barokallah, mabruk, fi umrik, fi ilmik, apalah kalau wisuda fi ilmik, kalau di ya berkah itu apa ya, ini caranya pun. Nah, misalkan kalau wisuda nih, ini nyebrang dikit ya, karena kita juga dalam proses lagi menggerus warisan Nabi ya, ilmu. Tidak sedikit ada juga yang memang cara mencari ilmunya nih, siapapun ya di sini yang lagi kuliah, yang lagi apa, nggak betul juga caranya. Apakah bisa jadi berkah? Apakah bisa jadi karunia dan berkah kebaikan yang bertambah-tambah? Ya ketika misalkan dalam bikin skripsi juga ada menggunakan jasa pembuat
pembuatan skripsi. Saya juga mengetahui Bu bahwa ada yang menawarkan jasa ini gitu, dan Betul. itu di sekeliling kita banyak gitu. Nah ini keberkahan dalam mencari ilmu, keberkahan dalam mencari, karena ilmu, harta, kenikmatan, keamanan dan lain-lain itu ada kenikmatan. Ya itu yang harus dipertanggungjawabkan. Masih ada waktunya nggak untuk ini? Nah, terus juga larangan membelanjakan harta pada perkara terlarang. Ini ada di Al-Anfal surah ke-8 ayat 36. Jadi kalau silakan dibaca, ini ceritanya di surah ini, di ayat ini adalah ketika orang kafir itu di perang Badar itu kan banyak tuh yang terbunuh, orang kafir itu, kafir Quraisy banyak yang terbunuh. Terus akhirnya mereka tuh dendam lah ya gitu kan, dendam. Ayo kumpulin orang-orang kaya itu, kumpulin yang berniaga, ayo kumpulin, ayo hartanya ini disiapkan untuk membalas dendam. Jadi hartanya disiapkan untuk dibelanjakan kepada hal-hal yang terlarang. Nah mungkin dalam bentuk kita saat ini ada juga gitu kan, misalkan ngumpulin uang mau menjatuhkan seseorang ya, entahlah memfitnah, ngeframe, ngejebak atau apa, citranya, pembunuhan karakter dengan membayar orang. Nah ini larangannya udah jelas di sini. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang di jalan Allah. Nah ketika kita misalkan walau alam, anak pengen beribadah, pengen serius katanya di jalur agama, tapi jangan dulu deh, kita ini aja nanti susah cari kerja. Gak sedikit yang seperti itu. Apakah ini nanti kategorinya ke sini? Terus dia pengen membiayai ke hal-hal lain, padahal enggak, aku nggak mau ke sana. Di sana itu dari sisi situasi apalah gitu kan, bisa jadi gitu. Kita memang harus hati-hati. Jadi membelanjakan harta pada perkara terlarang itu pun merupakan sebuah larangan ya. Nah, bagaimana kita membentuk mental bersahaja ini? Ada hadisnya ya, bahwa ada di surat Al-A'raf ayat 31. Al-A'raf itu surah ke-7. Oh iya Bu, ibu-ibu. Hafalkan ya nama-nama surah. Surah 1 Al-Fatihah, ayatnya ada berapa? Kedua Al-Baqarah, ayatnya ada 286. Itu kan anak-anak kita hafalan tuh ya. Ternyata setelah saya dalami, kenapa dulu disuruh hafalan nama-nama surat waktu pertama kali belajar Al-Quran? Itu tujuannya adalah untuk sebentar ya, kayak ada yang ini kabel. Maaf. Itu tujuannya ternyata kita untuk bisa buka Al-Quran. Tidak sedikit yang ketika ayo buka surah Al-Mu'minun, mana bolak-balik atau lihat daftar isi. Kalau kita udah hafal, surat Al-Furqan surat ke-25, surat Al-Mu'minun ke-40, surat Al-Ahzab gitu kan, ke-33, surat apa gitu kan. Itu ternyata untuk kita nanti familiar, gampang membuka Al-Quran gitu ya. Hafalkan aja, nggak ada kata terlambat bareng sama anak-anak untuk menghafalkan nama-nama surah gitu kan. Ya, ini mah PR kita ya. Ini yang Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan gitu kan. Makan dan minumlah. Di sini ada ayat gunakanlah pakaian yang indah di setiap ke masjid gitu kan. Nah, ini tafsirannya kalau di Al-A'raf ini. Jadi kalau sekilas membaca terjemah bahwa ya kalau ke masjid kita patut menggunakan pakaian terbaik, harum bagi laki-laki gitu, yang akhwat yang mukena terbaik gitu kan, harum seperti juga. Itu harum juga. Tapi tidak berlebihan. Tidak berlebih-lebihan. Ya pokoknya yang samping itu tidak sampai bau gitunya gitu kan, nggak sampai begitulah merasakan aroma tubuh kita. Nah seperti itu. Makan dan minum yang tidak berlebihan gitu. Nah ini kalau khusus untuk masalah pakaian, kalau diterjemahkan begitu ya, berarti ya memang harus yang bagus. Kalau ke yang baik, pakaian terbaik yang kita miliki loh, bukan yang
orang lain miliki gitu ya. Gitu. Di lemari kita yang terbaik yang mana nih pakaian gitu kan. Ya itu yang terbaik yang kita miliki. Nah ternyata kalau dari sebab turunnya ayat ini, jadi zaman dulu ini masyarakat itu tawaf di Ka'bah itu tanpa busana. Oh iya. Jadi siang laki-laki, malam perempuan. Jadi tawaf. Padahal ibadah lah ceritanya gitu ya. Ternyata itu diperingatkan, yaitu juga berlebihan gitu kan, bahwa tetap harus berpakaian yang terbaik, menutup aurat. Saya nggak kebayang gitu dulu seperti apa, ngeri banget ya. Iya betul. Tidak berpakaian aja yang laki-laki pada siang hari, perempuannya malam hari, makanya turun ayat ini. Terus juga akhirnya tidak berlebihan dalam makan dan minum. Jadi kalau ada hadis juga bahwa sepertiga gitu ya, di sini tuh ada ini, di perut kita itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk napas. Oh iya betul. Kalau kita kenyang ya Bu ya, duduk napas gehese gitu kan, aduh engap kan, susah napas, tapi ternyata aturannya begitu, sepertiga. Makanya ketika kita suka makanan yang kita sukai gitu ya, jangan kadang kita sambal asin liwet gitu ya, nambah beberapa kali kan sebelum gitu mah. Nah itu sampai ternyata kenyang, berlebihan gitu kan, bukan termasuk orang yang berlebihan juga. Karena sepertiga makanan, minuman, dan sepertiga napas lagi. Nah itu, jadi membentuk mental itu salah satunya itu, tidak berlebih-lebihan dalam makan, minum, berpakaian. Jadi kecuali kalau ke masjid gunakan pakaian terbaik. Selainnya berarti yang biasa-biasa aja ya. Sesuai kebutuhan. Berpakaiannya sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, baik itu harga, model, warna, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tidak berlebihan. Lalu yang kedua ya, tidak bermegah-megahan gitu kan. Tidak bermegah-megahan. Nah ini caranya tidak berlebih-lebihan, tidak bermegah-megahan. Ketiga adalah tidak kikir. Gitu ya, tidak kikir. Ya tadi sebetulnya ayatnya udah ada. Tapi tiga itu untuk membentuk mental kita agar menjadi yang sahaja, tidak berlebih-lebihan, tidak kikir, tidak bermewah-mewahan. Nah ini ya. Ya. Terus ini ada lagi dalil, jauhilah gaya hidup bermewah-mewahan, sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan orang yang bermewah-mewah. Berarti kalau hamba bukan yang bermewah-mewah berarti bukan hamba Allah gitu kan, udah ngeri banget gitu kan, nggak dianggap sebagai hambanya. Dan ini ada di surah Al-Furqan itu surah ke-25 ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi sedang-sedang aja gitu ya. Tidak di tengah-tengah. Tidak berlebihan. Nah, sekarang beralih ke kenapa sih harus hemat? Kenapa sih tidak boleh boros? Kenapa sih harus sahaja dalam hidup? Ini ada kenapanya itu, jawabannya satu. Pertama, menjaga kekayaan di akhirat kelak yang kekayaan itu di akhirat kelak akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini pernah ada sebuah gambaran bagaimana di akhirat nanti harta kita dihisab. Gambarannya itu kalau ibu-ibu insya Allah lah udah biasa ya belanja ke mall, belanja ke yang deket-deket lah, yang minimarket gitu ya. Kalau orang yang belanjaannya banyak, itu pas di kasir itu lama kan dihitungnya. Betul. Lama, kita tuh yang ngantri apalagi kalau awal bulan gitu kan. Itu keranjangnya sampai berapa box itu ya, roda itu yang didorong itu. Itu kayaknya akan lama lah ya. Kita nyari lagi kasir yang lain kan, nggak mau kita ya ngantre di yang banyak itu ya.
Ya begitu juga nanti di akhirat gambarannya seperti itu gitu. Ketika belanjaannya banyak itu lama di kasirnya. Nah nanti di akhirat pun begitu, hartanya yang banyak ya lama, ngantrinya dihitungnya juga lama. Nah itu akan jadi untuk apa harta kamu, kenikmatan kamu di dunia itu digunakan? Padahal yang namanya harta milik kita itu adalah kalau misalkan kan kalau pakai pakaian yang kita makan habis. Setelah dimakan habis, keluar jadi kotoran. Pakaian yang udah kita pakai jadi lapuk. Tapi apa yang akan tetap sampai ke sana nanti buktinya adalah harta yang disedekahkan gitu. Tetap ada diperhitungkannya. 2, memenuhi hajat hidup. Jadi harta menjadi penopang hidup gitu. Berfungsi sebagai pemelihara kehormatan dan wibawa seseorang. Jadi harus di tengah-tengah harus sahaja, tidak boros, tidak kikir. Dan harta juga menjadi penopang hidup. Iya, harta bukan segala-galanya, memang iya gitu. Tapi kadang ada yang suka picik, kalau kita malah masih butuh uang, iya masih butuh gitu kan, Butuh. Emang katanya yang pantas bilang gitu teh yang udah nggak butuh lagi uang gitu kan. Memang butuhnya yang lain lagi, iya. Tapi prinsip untuk masalah harta ini ya diatur juga bahwa siapapun ini mau yang kaya mau yang miskin, pokoknya bersikap sahaja dalam hidup gitu kan. Nah itu Ibnu Hibban mengatakan termasuk hal terpenting untuk membantu seseorang menegakkan kehormatan dirinya ialah harta yang baik. Jadi salah satu bukti bahwa harta itu adalah harta yang baik ya akhirnya memberikan jadi kehormatan bagi dirinya, muruahnya tetap terjaga. Nggak apa-apa harta ini tapi muruahnya tetap terjaga gitu ya. Nah seperti itu, tidak mengemis, tidak mencuri, tidak korupsi gitu kan. Nah, itu ternyata sahaja ini dapat menghindarkan dari hal-hal yang menurunkan wibawa kita. Tidak, wibawa itu bukan hanya level titel, jabatan bukan, tapi lebih ke wibawa seorang muslim itu ada pada akhlaknya ya. Jadi tidak mencuri, tidak mengemis, tidak korupsi. Nah ini ada dari Imam Nawawi katanya sesungguhnya pemborosan harta akan menyebabkan orang meminta-minta apa yang dimiliki orang lain gitu. Sedangkan pada pemeliharaan harta terkandung kemaslahatan bagi dunianya. Adapun kestabilan maslahat duniawinya akan berpengaruh pada kemaslahatan agamanya. Sebab dengannya seseorang dapat fokus dalam urusan-urusan akhiratnya. Jadi gini, harta yang dipelihara dengan baik itu hartanya banyak maupun hartanya sedikit, maka itu akan memberikan dipelihara dengan baik akan memberikan kemaslahatan bagi kehidupannya. Nah, itu ya, stabil gitu hidupnya. Kalau stabil hidupnya, maka agamanya pun akan stabil, terjaga. Kalau agamanya terjaga, maka urusan-urusan akhiratnya pun akan terjaga juga. Kita fokus bisa ke urusan-urusan akhirat. Nah bisa jadi kita tuh kalau nggak fokus, susah tahajud. Bisa jadi mungkin salah satu penyebabnya adalah kita tidak bagus memelihara, menjaga harta kita, entah boros atau kikir, gitu kebalikannya gitu ya. Nah yang ketiga, mudah beradaptasi menghadapi setiap perubahan dalam menghadapi kehidupan. Jadi kalau sahaja nih, sederhana, ketika jatuh miskin, dia nggak akan sulit untuk beradaptasi. Ketika jadi kaya, dia juga nggak akan sombong, tidak akan gitu langsung jadi orang kaya baru. Dia gimana segala dibelanjain, segala kan nggak seperti itu. Nah itu ya, Syekh Utsaimin mengatakan orang yang terbiasa hidup dalam kemewahan akan merasakan sulit menghadapi berbagai keadaan, sebab tidak menutup kemungkinan datang kepadanya persoalan-persoalan yang tidak memungkinkan orang tersebut menyelesaikannya dalam kenyamanan. Nah itu kan. Nah ini yang keempat, mendorong seseorang menjadi pribadi yang pandai bersyukur dan toleran, menghargai nikmat-nikmat Allah sekecil apapun. Nah katanya sederhana itu adalah cabang iman katanya. Selain apa tadi? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah kesederhanaan pun adalah cabang dari iman. Itu sementara mungkin ya. Alhamdulillah ya. Silakan share siapa yang
Apa tadi ini ada pertanyaan? Mohon maaf, Al-Isra ayat keberapa? Kita buka lagi ya catatannya. Al-Isra ayat 29. Al-Isra ayat 29. Ya, karena saya mah tidak hafal di luar kepala, hafalnya di catatan sini, ya khawatir salah. Nanti silakan dibuka untuk hal-hal tentang tadi bimbingan untuk sahaja dalam hidup. Alhamdulillah, mungkin itu sedikit pemaparannya dari Teh Ines. Insya Allah kita akan ada satu tayangan dari admin. Mangga silakan admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Nur Aulia. Saya berasal dari Subang. Alhamdulillah, saya mendapatkan beasiswa dari pesantren Tasdikul Quran. Saya belajar di sini sudah 1,5 tahun. Dan alhamdulillah, saya sudah menyetorkan hafalan sebanyak 2,5 juta. Terima kasih kepada orang tua asuh yang sudah memberikan saya beasiswa. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan hidup yang berkah, dan diberikan rezeki yang melimpah. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayangan sudah kita saksikan bersama. Kami mengucapkan jazakallah khair kepada para donatur beasiswa Al-Quran. Ya, mudah-mudahan donasinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga tetap membuka ladang amal untuk beasiswa Al-Quran ini. Tadi sudah ada ya nomor rekeningnya. Barangkali ada yang mau ikut berpartisipasi. Ya, mungkin itu saja sedikit informasinya. Maka kepada ibu-ibu dan teteh yang ada di Zoom, barangkali ada yang ingin didiskusikan atau mungkin ada juga yang ingin sharing pengalaman ya dalam hal kesahajaan seperti ini gitu ya. Mangga silahkan kami tunggu sambil menunggu pertanyaan. Nah ini kan mungkin beda ya Teh antara kesahajaan dan pelit mungkin ya. Beda tipis. Beti. Nah ini kita bagaimana nih agar membedakan gitu kan ya. Saya contoh ya mungkin niatnya ingin sahaja gitu ya. Jadi semua hal kita batasi ya. Ya tadi ya untuk memaknai bermegah-megahan gitu ya. Ya jadi khawatir nih antara sahaja dan kikir ini gitu kan ya. Nah itu kita bagaimana nih untuk mensikapi ataupun membedakannya gitu. Nah kalau orang muslim itu kan memang berada di tengah-tengahnya ya. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya urusan itu yang ada di pertengahannya. Itu artinya kita tidak zolim. Ya. Zolim itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu kan? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya, kalau memang kita harus keluar uang atau keluar materi sekian rupiah, karena memang udah sesuai aturan hitungan gitu ya, harus keluar banyak. Ya kita harus keluar banyak gitu. Tujuannya apa? Misalkan kan dalam bisnis ya kadang kita harus mengeluarkan uang banyak, bahkan mungkin untuk dalam interaksi yang nanti akan melahirkan keuntungan misalkan untuk kita gitu ya. Kalau memang harus keluar, ya itu keluar sesuai gitu ya, sesuai gitu. Tapi kalau tidak harus keluar walaupun hanya 500 rupiah gitu ya, ya tidak usah dikeluarkan. Jadi semuanya sesuai pada tempatnya, tidak zolim lah, itulah bisa kita ukur ya. Kita tahu sendirilah kalau dalam pelajaran-pelajaran yang umum juga kan banyaklah financial planner atau para ahli-ahli keuangan juga memberikan masukan-masukan bagaimana kita mengatur keuangan kita gitu. Ketika misalkan keuangan kita nilainya sekian rupiah, kebutuhannya sekian, solusinya itu misalkan masih kurang nih pendapatan kita, ini pengeluarannya sekian gitu kan.
caranya cuma dua, satu menambah penghasilan atau mengurangi pengeluaran gitu kan, seperti itu pun diatur gitu. Teori-teori itu yang umum ya, teori umum juga diatur. Nah itu kadang kita suka rada susah membandingkan. Kalau saya beberapa hari yang lalu lah lihat Safir Senduk gitu, seorang ahli keuangan, financial planner, bagaimana mengatur keuangan katanya, yang kebutuhan dan keinginan itu apa bedanya gitu kan. Dia mencontohkan gini, misalkan kalau misalkan profesi si A, dia seorang fotografer, food vlogger misalkan, atau macam-macam lah yang kaitannya, harus membeli kamera yang mahal. Nilai kameranya mahal, bukan harus membeli kamera mahal. Nilai kamera yang dibutuhkan itu nilainya mahal, harganya mahal. Tapi itu untuk pekerjaannya, gitu kan. Gak masalah, dia mengeluarkan uang sebesar itu, gitu kan. Nah, tapi ketika dia hanya untuk posting selfie dia, gitu kan. Uangnya ada uangnya gitu. Atau bahkan kalau kredit, jangan gitu ya. Tapi dia memaksakan diri membeli gitu ya, itu udah salah gitu. Nah, kalau khusus untuk yang memang pekerjaannya, katanya itu boleh aja walaupun kredit, tapi itu pun dihitung gitu sesuai kemampuan dia bayar gitu kan. Nah, seperti itu hitung-hitungannya kalau dari sisi teori keuangan umum ya. Tapi sebetulnya di Islam pun demikian, contoh-contohnya banyak gitu. Jadi bukan berarti sahaja itu pelit ya. Bukan. Sahaja itu yang tidak, ya berada di tengah-tengah. Jadi dalam memenuhi kebutuhan ya layak gitu ya teh ya. Jadi kan pernah juga kan lihat ini teh irit atau pelit gitu kan. Kayak misalkan cuci piring nih. Sabunnya dikit, airnya banyak, sehingga hasil cuciannya itu masih bau amis, masih apa. Nah ini patut dipertanyakan, yang dievaluasi aja gitu kan, seperti itu. Masih bau hasilnya. Nah, apakah seperti itu gitu? Padahal kan nilai sabun cuci pun tidak mahal gitu kan, bukan yang dihambur-hamburkan jadi ngeprank apa kan, bukan. Memang tujuannya mencuci untuk menghasilkan yang harum gitu kan. Iya. Ya alhamdulillah di sini sudah ada pertanyaan dari mungkin yang Ibu Mega Setiawan. Mangga silakan untuk dilanjutkan Ibu pertanyaannya. Ini dari Teh Ajeng. Pertanyaannya dari Ibu Imas nih, di titipan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, saya mau bertanya, jika kita dalam serba kekurangan, apakah boleh kita ikhtiar untuk mendapatkan keleluasaan dalam materi agar hidup lebih mudah atau Ya, waalaikumsalam Ibu Imas. Kalau saya Inas, itu Ibu Imas. Beda di tengah-tengah. Nah, kemuliaan seorang muslim itu ya salah satunya ada pada ikhtiarnya. Jadi kan orang yang berjuang tangannya sampai ada bekas ini ya, itu akan sangat bekas kemuliaannya di hadapan Allah lebih besar gitu kan, karena memang dia berjuang untuk kehidupannya. Itu tidak salah gitu. Karena tadi kembali lagi hartanya menjadi penopang untuk dia taat. Tadi kan taat, dia memelihara hartanya dengan bagus, jadi agamanya juga bagus, ke agamanya nanti ke akhiratnya fokus gitu kan. Nah ini kan dalam keadaan kekurangan, justru apalagi yang kekurangan itu wajib bangkit berikhtiar gitu. Nah wajib Bu, karena memang butuh modal memang ya kita untuk menambah ilmu, menambah bukan berarti ya Allah terserah Allah lah, pokoknya mah saya mah nerima takdir Allah terus dia diam. Ingat nggak cerita unta? Cerita unta yang dia pasrah aja gitu. Ya. Dia naruh unta ya udah gitu aja, tidak diikatkan. Lalu nggak ada pas ketika balik lagi, nakoti aina nakoti, di mana untaku, udah kabur katanya. Padahal aku udah tawakal katanya ya pada Allah, tapi kenapa untanya pergi juga padahal aku udah tawakal. Nah jadi tawakal yang kurang tepat seperti itu kalau tidak ada ikhtiar dari kita untuk melakukan yang terbaik, maksimal apa yang
kita bisa gitu. Caranya ya tadi udah harus tentu harus caranya baik. Justru itu memang harus diperjuangkan ya, harus diperjuangkan. Para sahabat pun yang itu sangat ini ya, sangat menjaga harga dirinya, kalaupun tidak mampu ya, tidak mampu pun tidak akan menampakkan ketidakmampuan gitu kan, tetap akan menjaga kehormatan dirinya gitu. Bahkan Nabi pun kalau ketika ada ke Aisyah, ada makanan apa hari ini pagi ini? Oh tidak ada, ya sudah saya saum aja gitu kan, tidak mengeluh, tidak jadi gimana gitu ya, tetap akhirnya mengambil solusi tetap saum, nggak makan gitu kan. Tapi ikhtiar itu memang tugas kita, kewajiban kita. Masalah Allah takdirkan apa itu ranahnya ini hak sepenuhnya Allah gitu untuk menentukan bahwa nanti diberikan harta. Oh iya, ada satu ayat yang ini katanya, ini ayatnya pas mungkin dengan ini. Jadi di Asyura ya, Asyura itu surah ke-42 ayat 27 kan. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Jadi kalau Allah akan menurunkan karunia-Nya dengan ukuran yang pas gitu. Siapa tahu kalau misalkan diberikan harta yang banyak berlebih, kita akan melampaui batas. Tapi hartanya pas, kita masih dapat memelihara kemuliaan kita gitu kan. Nah itu ada di surah Asyura ya, di surah Asyura, dan bahkan juga ada sih cerita-ceritanya juga di hadisnya juga bagaimana ini nih, ada hadis qudsi ya. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku terdapat orang yang tidak baik baginya kecuali hanya diberi kekayaan. Jadi ada hanya diberi kekayaannya aja. Dan seandainya kujadikan dia fakir, niscaya kefakirannya itu akan merusakkan agamanya. Jadi ada orang yang Allah berikan hanya kekayaan aja, dan ketika dijadikan fakir, maka kefakirannya itu akan merusakkan agamanya. Terus, dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku terdapat orang yang tidak baik baginya kecuali hanya diberi kefakiran. Jadi hanya diberi kefakiran karena itu adalah baik baginya. Seandainya kujadikan dia kaya, tentulah kekayaan itu akan merusakkan agamanya. Ternyata ya dia lebih baik di fakir gitu. Karena kalau diberikan kekayaan kemungkinan akan merusakkan agamanya, juga sebaliknya. Nah ini hadis qudsi, disampaikan yaitu dari Allah melalui Nabi ya, tapi tidak ada di Al-Quran gitu. Baik. Sudah ada peringatannya dari admin. Ya mungkin itu ya. Jadi memang apa yang kita sangkakan belum tentu ya. Misalnya kita berprasangka baik, belum tentu mungkin menurut Allah itu baik. Tapi ketika kita berprasangka buruk, belum tentu menurut Allah itu buruk. Seperti itu gitu ya. Jadi kita tadi tetap berusaha ya saya. Kemudian hasil itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah ketika Allah menetapkan sesuatu untuk hambanya, itu pasti yang terbaik untuk kita. Itu mungkin barangkali ada satu pertanyaan lagi. Oh ini yang tadi ya Teh ya. Boleh sedikit, mau yang mana? Teh Nur Hasanah atau yang Mega. Ibu Mega ya, yang tadi ya. Punten yang rada atasnya sedikit, ke atas sedikit untuk yang Bu Mega. Iya, yang tadi. Ya mungkin yang mau bertanya, utama mana membayar utang atau sedekah dalam sikon serba keterbatasan? Bukankah bersedekah dalam keadaan sempit lebih baik, dan kalaupun dibayarkan untuk utangnya pun nggak bisa mencukupi dengan niat disedekahkan saja. Nah ini bagaimana Teh, utang atau sedekah nih? Baik, dalam sebuah kisah pernah terjadi seorang sahabat meninggal dunia. Lalu kata Nabi, bagaimana dengan utang-utangnya? Oh ada, belum dibayarkan gitu ya, gitu kan. Siapa yang akan menanggungnya? Ketika Nabi belum ada yang mampu menanggungnya, Nabi nggak mau menyalatkannya. Nabi nggak mau menyalatkannya.
ketika ada sahabat, oh saya akan menanggungnya, betul saya akan menanggungnya. Akhirnya Nabi baru menyalatkannya. Itu betapa utang itu sangat luar biasa ya. Keras ya. Bahkan yang syahid pun kalau masih punya utang terkendala gitu untuk masuk surga. Syahid loh, gitu kan. Berarti itu menunjukkan bahwa kedudukan utang itu harus diprioritaskan. Jadi ketika mungkin ada yang siapa ya kalau masih hidup kan masih ada ya, insya Allah masih bisa diobrolkan untuk masalah utang itu. Jadi kalau saya lihat di sini kalau sedekah, apalagi kalau sedekah orang yang terbatas itu yang mungkin dari sisi ekonominya, bahkan mungkin dia mustahik atau apalah gitu ya, itu bukan menjadi sebuah kewajiban gitu kan, betul. Tapi anjuran yang akan menghasilkan berlipat-lipat itu ya betul, itu tidak salah. Tapi lihat prioritas, ini kedudukan masalahnya itu mana yang lebih tinggi, ini wajib yang loh, yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Membayar utang itu wajib. Gitu. Sedangkan sedekah sunnah ya. Sunnah sedekah mah, apalagi dalam kondisi keterbatasan ini, tapi memang dijanjikan bahwa akan sampai bahkan disebutkan 700 ibadah yang paling tinggi ya, gitu kan. Itu. Betul, masalah itu akan, tapi tetap utang itu harus dibayarkan lebih utama. Seberapapun mampu kita niatnya untuk membayar utang. Karena mungkin kita oh iya belum bisa bayar utang, udah nggak nyampe ini. Tapi kalau nggak ada niat, nggak ada action gitu kan, itu juga. Gitu. Tapi ya kalau bisa sedekah berapapun nilainya, sedekah aja. Sebetulnya sedekah itu kan tidak harus banyak materi ya. Dengan ilmu, tenaga, dengan mungkin bahkan kalau paling kecil senyuman itu juga sedekah. Ya, seperti silakan itu. Kalau ya mungkin ya, jadi kita melihat bahwasanya dari sisi hukum, utang itu adalah kewajiban dan sedekah itu adalah sunnah ya, silakan untuk mengutamakan yang wajib terlebih dahulu. Mungkin itu ya pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas. Barangkali ada kesimpulan Teteh atau ada pesan Bang ya? Seperti ini ada pertanyaan dari Teh Nurasana ya tentang hobi melepas rasa jenuh di tempat kerja, bagaimana fasilitasi itu. Jadi kembali lagi sahaja dalam keluarga juga adalah menempatkan pada posnya yang tepat, termasuk apakah ini sia-sia apa tidak gitu kan. Karena kalau kesia-siaan itu adalah perbuatan setan. Nah, jadi kita juga akan harus terlepas dari itu kesia-siaan. Sahaja dalam hidup juga terlepas, bebas dari kesia-siaan. Kesia-siaan banyak untuk menyanyiakan waktu, menyanyiakan harta, menyanyiakan bahkan hubungan antara sesama itu disia-siakan gitu ya, karena sebuah hobi atau sebuah keinginan aja gitu. Ya mudah-mudahan kita telusuri lagi, kita pelajari lagi ayat-ayatnya, karena ini langsung dari Allah ya, untuk kita tetap bersahaja dalam hidup, dalam keluarga dan berumah tangga. Mudah-mudahan ini pun menjadikan kita sebagai istri yang bisa memenuhi kewajiban dan berhak atas hak-hak kita gitu, karena kita melakukan kewajiban kita. Semoga Allah senantiasa membimbing ya. Bismillah. Amin. Alhamdulillah, mungkin itu sedikit pesan-pesan ataupun kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan barokahnya untuk kita semua, dan kita bisa menjalankan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di minggu depan di jam yang sama. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mari kita tutup dengan pembacaan istighfar, kemudian doa penutup majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Nur Aulia. Saya berasal dari Subang. Alhamdulillah, saya mendapatkan beasiswa dari Pesantren Tasdikul Quran. Saya belajar di sini sudah 1,5 tahun. Dan alhamdulillah, saya sudah menyetorkan hafalan sebanyak 2,5 juz. Terima kasih kepada orang tua asuh yang sudah memberikan saya beasiswa.
Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan hidup yang berkah, dan diberikan rezeki yang melimpah. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.